Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan keledai pembawa sial. Di sebuah rumah kecil nan sederhana, tinggallah seorang lelaki tua yang bijak. Dia bernama Abu Nawas. Kehidupan Abu Nawas jauh dari kata mewah, namun ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ia mempunyai sebidang tanah yang ia kelola dengan penuh ketekunan, dibantu oleh seekor keledai yang sangat penurut dan kuat. Keledai yang dimilikinya punya kecerdasan dan kegesitan, dan telah membantu banyak pekerjaan. Sebab itulah Abu Nawas sangat menyayanginya. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, keponakan Abu Nawas yang masih muda datang ke rumahnya untuk mencari pekerjaan di kota. Kemudian Abu Nawas menyarankan agar membantu pekerjaan dia saja, yaitu mengelola ladang yang dimilikinya. Keponakannya pun menuruti saran tersebut. Mereka berdua bekerja dibantu oleh keledainya yang kuat dan pandai. Kabar tentang kecerdasan keledainya akhirnya terdengar hingga ke telinga Gubernur Baghdad. Ia pun menjadi sangat penasaran dan ingin membelinya. Lalu Tuan Gubernur mendatangi Abu Nawas dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Namun meski hidup dalam kemiskinan, Abu Nawas dengan tegas menolak tawaran tersebut. Karena bagi Abu Nawas, keledainya sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia tak mau terpisah dari keledainya. Keputusan Abu Nawas membuat Tuan Gubernur menjadi marah dan kecewa. Ia pun menebar fitnah dan berita bohong tentang Abu Nawas. Fitnah yang telah berhembus di masyarakat membuat orang-orang mulai meragukan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengejeknya karena menolak tawaran Tuan Gubernur. Mendengar ejekan dan fitnah yang beredar tak membuat Abu Nawas berkecil hati. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh keadaan. Keponakan Abu Nawas yang melihat keadaan itu sempat menanyai dan ikut prihatin. "Kenapa paman diam saja? Berita tentang paman kan tidak benar. Biasanya paman selalu melawan bila ada pejabat yang sewenang-wenang," kata keponakannya. "Tidak apa-apa, biarkan saja, nanti juga akan reda dengan sendirinya," balas Abu Nawas. Seminggu setelah kejadian itu, nasib sial kembali menimpa Abu Nawas. Keledai satu-satunya hilang dari kandang. Ia pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Setelah seharian berkeliling desa, keledai kesayangannya tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat orang-orang semakin mencemooh Abu Nawas, terutama Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang masih memendam rasa kesalnya berkata kepada orang-orang bahwa Abu Nawas pantas mendapat kesialan karena telah menolak tawaran dirinya. Namun bagi Abu Nawas, hal ini tak perlu membuatnya larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja mengelola ladang seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari saat Abu Nawas berada di ladangnya, terlihat dari kejauhan dari arah hutan, keledainya kembali berlari ke arahnya. Namun, yang membuat Abu Nawas terkejut, keledainya tidak datang sendirian. Ia membawa 5 keledai liar yang gagah dan sehat. Lalu oleh Abu Nawas mereka semua ditampung di belakang pekarangan rumahnya. Peristiwa itu tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Hingga tadinya orang-orang yang mencemooh Abu Nawas kini tercengang dan kagum dengan keberadaan keledainya. Ketika orang-orang menanyakan hal itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa keledainya ternyata pergi ke hutan untuk mencari kawan yang baru dan kembali dengan membawa kelima keledai tersebut. Para warga pun memberi kata selamat kepada Abu Nawas.
Mereka juga mengatakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling beruntung. Namun Abu Nawas terlihat tenang dan biasa saja. Seharusnya itu adalah menjadikan momen yang sangat membahagiakan. Disitulah para warga mulai menyadari bahwa Abu Nawas memang orang yang bijak, yang bisa tetap tenang meskipun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Ketika keponakannya menunggangi keledai, tiba-tiba ia meronta-ronta, yang membuat keponakannya terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya patah dan mau tidak mau ia harus menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Orang-orang kembali menyalahkan Abu Nawas. Mereka menganggap keledai miliknya hanya membawa kesialan. Namun Abu Nawas tetap bersabar dan selalu berprasangka baik dengan kecelakaan yang menimpa keponakannya. 1 minggu setelah itu, pihak istana memberitahu ke seluruh penduduk desa akan adanya perang melawan kerajaan lain, dan semua pemuda penduduk desa diwajibkan ikut dalam peperangan tersebut. Adapun keponakan Abu Nawas yang masih dalam keadaan cedera tidak diwajibkan untuk ikut serta. Disinilah Abu Nawas mengucapkan rasa syukurnya. Keponakannya terhindar dari bahaya perang berkat keledai kesayangannya. Beberapa penduduk desa menemui Abu Nawas dengan menangis. Mereka berkata, "Beruntung sekali nasibmu Abu Nawas, karena keponakanmu tidak ikut berperang, sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami." Abu Nawas pun mencoba menenangkan mereka dan menasihati supaya selalu berprasangka baik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia senang berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya, para warga biasa saja, tidak mempedulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya, setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ, apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-acak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur, apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada 2 warga yang terlihat serius mengobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita akan membiarkan dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Biar Abu Nawas melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar. Jawab orang kedua. Iya, itu ide bagus. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. "Hei Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu," pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya, "Ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. "Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Laporkan saja padanya biar dia mendapatkan hukuman," ujar mereka berdua. "Oh, soal sepele seperti ini tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian jangan khawatir," tutur Abu Nawas. "Tapi aku minta bantuan kalian.
pinta Abu Nawas kepada dua orang tersebut. "Apa itu wahai Abu Nawas? Katakan saja pada kami," balas mereka. "Nanti sore kalian siapkan burung pipit lalu antarkan ke rumahku," perintah Abu Nawas. "Baiklah, saya siap Abu Nawas," jawab mereka. Sesuai kesepakatan, sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Ucuk dicinta ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. "Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku?" sergah Abu Nawas. "Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya," bantah sang menteri. "Tidak bisa begitu Tuan, semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu," jawab Abu Nawas. "Tapi aku kan yang menangkap burungnya," balas sang menteri tak mau kalah. "Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri?" pancing Abu Nawas. "Tidak mau, ini semua yang aku menangkapnya, jadi ini adalah milikku," protes sang menteri. "Oh, baiklah, tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin, sedangkan di rumahku ada peraturannya," kata Abu Nawas. "Apa peraturannya?" tanya Tuan Menteri heran. "Peraturannya adalah aku menendangmu 3 kali, nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya sampai ada yang mengalah dan yang menang. Berhak atas burung tersebut," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh begitu, baik saya setuju," balas sang menteri. "Tapi karena saya adalah tuan rumah di sini, maka saya yang mulai duluan," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya Tuan Menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. "Sekarang giliran saya Abu Nawas," kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang Abu Nawas, buru-buru menjawab, "Ampun Tuan Menteri, saya menyerah. Silahkan Tuan Menteri bawa burungnya." Sang menteri pun pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya sang menteri tak lagi berani masuk ke halaman warga seenaknya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menau soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut punya dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. "Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kau tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung."
tutur Baginda Raja melanjutkan. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar pergi ke rumah Abu Nawas untuk memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Namun hadiah tersebut ditolaknya. "Untuk apa ini? Sudah, bawa pulang saja uangmu," kata Abu Nawas. "Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya. Ini sebagai rasa terima kasihku, atau barangkali jumlahnya kurang banyak?" tanya si saudagar. "Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudah, bawa pulang saja," jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan jauh. "Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana?" tanya si saudagar. "Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, terbesit di benak si saudagar ingin berkhidmat kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. "Boleh saya ikut?" pinta si saudagar. "Untuk apa? Perjalanannya sangat melelahkan. Kau pasti tidak akan mampu," tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. "Baiklah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kau pilih jadi apa?" tanya Abu Nawas. "Saya jadi pengikut saja Tuan Abu, biar Tuan Abu yang memimpin," jawab si saudagar. "Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya. Asalkan kau tahu bagaimana menjadi pengikut," balas Abu Nawas. Mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. "Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpinnya," kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Aku pemimpinmu, aku perintahkan agar kau memperbolehkan aku melindungimu," balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. "Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya, dan Tuan Abu yang jadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya," pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api." Abu Nawas langsung menegurnya. "Kau tak boleh melakukan itu, aku yang akan melakukannya," ujar Abu Nawas. "Saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja, biarkan saya yang mengumpulkan kayu," balas si saudagar. "Tapi aku tak akan membiarkan kau melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya," jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya. Setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya,
"Wahai Tuan Abu, kenapa Tuan tidak memberi saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan padamu semata-mata mengharap ridho Allah, dan aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kau ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan atau berharap orang yang kau tolong membalasnya untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Ia kehendaki." Tutur Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar pun menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan, dan kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkan. Sedangkan untuk saat itu Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Abu Nawas dan muridnya yang tolol. Dikisahkan, ada salah satu murid Abu Nawas yang sulit sekali menangkap pelajaran. Anak ini bernama Anas. Meskipun sudah berulang kali diterangkan, Anas masih saja tidak memahaminya. Setelah Abu Nawas memberikan pelajaran, ia bertanya kepada Anas, "Anas, kau sudah paham belum?" Anas menjawab, "Belum, Tuan Guru." Abu Nawas pun menerangkan kembali pelajaran yang baru saja diterangkan. Lagi-lagi Anas masih juga tidak paham. Menyadari dirinya selalu mengecewakan sang guru, Anas memilih untuk meninggalkan majelis. "Hai Anas, kemarilah," cegah Abu Nawas. "Besok datanglah ke rumahku," kata Abu Nawas melanjutkan. Sebagai seorang guru, Abu Nawas sangat memahami perasaan muridnya, maka ia mengundangnya belajar secara privat. Pada keesokan harinya, mengajar secara privat pun mulai dilakukan. Berharap dengan cara seperti ini, Anas akan mudah memahami pelajaran. "Bagaimana Anas? Apakah kau sudah paham?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, tapi saya belum paham," jawab Anas. Meski demikian, Abu Nawas tidak putus asa. Ia mencoba mencari tahu penyebab anak satu ini susah sekali menangkap pelajaran. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas menyuruh Anas untuk mengambilkan sandal. "Anas, ambilkan sandal saya," perintah Abu Nawas. Anas pun segera bangkit menuruti perintah gurunya. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, yang diambil Anas bukan sandal melainkan topi. Dan ketika disuruh mengambil topi, yang diambil adalah sandal. Dari situlah Abu Nawas mulai mengetahui bahwa cara mengajari Anas adalah dengan cara terbalik. Untuk meyakinkan dugaannya, Abu Nawas mencoba mengujinya dengan satu perintah. "Wahai Anas, padamkan lampu itu," kata Abu Nawas. Anas pun segera berdiri dan menyalakan lampunya. Ternyata dugaanku tidak keliru, pikir Abu Nawas. Sejak saat itulah Abu Nawas selalu mengajari Anas dengan perintah sebaliknya. Suatu ketika Abu Nawas mengajak Anas pergi ke pasar untuk membeli sekarung tepung gandum. Karung tepung tersebut kemudian diletakkan di atas punggung keledai. Ketika menyeberangi sungai, karung tepung yang dibawa keledai melorot ke bawah dan hampir jatuh. "Hai Anas, karungnya mau jatuh ke air, tekan keras-keras ke bawah," teriak Abu Nawas. Abu Nawas berharap Anas akan berbuat sebaliknya, yaitu mengangkat kembali karungnya di atas punggung keledai. Tapi kali ini Anas justru melakukan sesuai apa yang diperintahkan gurunya. Karung itu ditekan keras-keras ke bawah hingga tenggelam ke dalam air. Walhasil tepung gandum yang dibelinya lenyap oleh air sungai.
Abu Nawas pun merasa kecewa dengan perbuatan Anas tersebut. "Hai Anas, kenapa kau melakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Bukankah itu yang Tuan Guru perintahkan?" balas Anas. "Tapi biasanya kan kamu berbuat sebaliknya," tanya Abu Nawas kembali. "Kalau saya angkat karung tepungnya, nanti keledainya yang tenggelam Tuan Guru. Kalau keledainya yang tenggelam, nanti saya diperintah untuk mengangkatnya. Saya kan masih kecil Tuan Guru, tenaga saya belum kuat untuk mengangkat keledai," jawab Anas. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil yang mulai gemar membuat syair memamerkan hasil karyanya dengan cara membacanya di hadapan orang-orang. Mungkin karena jiwa seninya sudah tinggi, hampir semua hasil karyanya sangat indah. Tak sedikit orang-orang yang mendengar puisinya selalu memuji akan syair-syair Abu Jahil. Akhirnya, dalam waktu singkat, Abu Jahil dikenal sebagai pujangga baru. Bahkan, mereka mulai menganggap bahwa syair Abu Jahil lebih indah daripada syair-syair buatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia membawa serta hasil karyanya untuk dibaca di tengah-tengah pasar. Ketika ia membaca syair-syair tersebut, salah satu pemilik warung makan tertarik dengan puisinya Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, kemarilah," kata si pemilik warung. "Syairmu sangat indah. Bisakah kau membuatkanku syair tentang makanan istimewa yang aku jual?" tanya si pemilik warung melanjutkan. "Tentu saja bisa, tapi apa bayarannya untukku?" tanya Abu Jahil. "Kau tahu kan, sop kambing hidangan paling istimewa di warung saya. Buatkan aku syair tentang sop kambing. Nanti aku akan memberimu secara cuma-cuma," balas si pemilik warung. Mendengar hal itu, tiba-tiba terlintas di benak Abu Jahil akan sebuah ide. "Begini saja kawan, kita undang Abu Nawas. Suruh dia beradu syair denganku. Siapa yang syairnya paling bagus, maka dialah pemenangnya," usul Abu Jahil. Tapi bukankah belakangan ini Abu Nawas sudah jarang membuat syair? Mungkin dia akan sedikit kesusahan. "Dan tentulah kau yang akan jadi pemenangnya," ujar si pemilik warung. "Justru itu, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas," timpal Abu Jahil. Maka pada hari itu juga si pemilik warung mengutus orang suruhan guna menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang suruhan itu berkata, "Tuan Abu, Anda diminta datang ke tempat majikan saya." Abu Nawas bertanya, "Siapa majikanmu?" "Majikan saya adalah pemilik warung makan Tuan Abu," jawab orang tersebut. "Ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya sendiri kurang tahu Tuan Abu," jawab orang itu. Karena penasaran, akhirnya Abu Nawas memenuhi undangan juragan pemilik warung. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Di sana ia melihat si pemilik warung sudah berdiri menunggunya bersama Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahil menantangmu beradu syair. Apa kau siap?" tanya si pemilik warung. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung mengiyakan tantangan tersebut. Tapi ada peraturannya Abu Nawas, syair yang dibuat harus bertemakan tentang sop kambing di warung ini. Bagi siapa yang paling bagus syairnya, maka dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa hidangan sop kambing, kata si pemilik warung menjelaskan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Abu Jahil mendapat giliran pertama.
Dengan penuh penghayatan, Abu Jahil memuji akan kelezatan sop kambing lewat lantunan syair-syair indah. Orang-orang yang hadir berdecak kagum mendengarnya dan memuji akan kehebatan Abu Jahil. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Sebelum aku membacakan syair, bolehkah aku minta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya pemilik warung. Kalau tidak ada sop kambing di hadapanku, aku susah membuat syair. Kalian sendiri kan tahu, belakangan ini aku disibukkan oleh pekerjaanku, sehingga tidak sempat membuat syair, ujar Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun disetujui. Si pemilik warung segera menghidangkan sop kambing tepat di hadapan Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas yang kebetulan sedang lapar langsung melahapnya sampai habis. Alhamdulillah, ini lezat sekali, puji Abu Nawas. Setelah kenyang menghabiskan sop kambing, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat ia hendak melangkahkan kaki, Abu Jahil langsung menegurnya. Hai Abu Nawas, mana syairmu? Kenapa kamu malah pergi setelah makan sop kambing? Tanya Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Hai Abu Jahil, ketahuilah, sebaik-baik pujian kepada hidangan adalah dengan memakannya, bukan dengan membuat syair tentangnya. Abu Nawas pun berlalu dari hadapan Abu Jahil. Sementara si pemilik warung malah tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia tanpa bersusah payah membuat syair, tapi ia bisa memakan sop kambing sampai kenyang. Abu Nawas dan seorang ulama ahli fikih. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu, kata sang ulama membuka percakapan. Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku, timpal Abu Nawas. Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Sang ulama kembali berkata, Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas, kalau menurutmu sendiri mana yang lebih utama?
saya ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurut saya sih sama saja Tuan Syekh, berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tidak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa, peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut nggak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo silakan masuk," balas Kiai Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai, "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi, Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak.
sekali-kali ikut pengajian itu bagus, ujar Kiai Haji Ali. Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja, pinta wanita tersebut. Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi, jadi kamu harus ikut, ucap Kiai Haji Ali. Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai, kata wanita itu beralasan. Itu gampang, nanti saya pinjam sama jemaah ibu-ibu, balas Kiai Haji Ali Yahya. Jangan Kiai, saya malu, ujar wanita pelacur itu. Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu, timpal Kiai Haji Ali Yahya. Tapi saya takut Kiai, jawab wanita itu kembali. Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur, bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jemaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jemaah ibu-ibu. Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Nyai lupa bawa hijab, ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jemaah menjawab, baik Pak Kiai, akan saya ambilkan. Tidak berapa lama, ibu jamaah itu kembali. Ini Pak Kiai hijabnya, ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah para ibu-ibu jemaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Nyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya, yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jemaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat syok. Ia tak tahu harus berdoa apa. Sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jemaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu?
Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu, padahal kamu ini adalah seorang pelacur. Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina dan merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah, terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta, gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang?"
Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja, kata Abu Jahil. Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar, balas Abu Nawas. Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Jadi begini, Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya, sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu, ya baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya. Saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.